pendengar yang selalu selaras dalam semesta. Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Nah, kali ini aku akan membuat tentang transisi ya, atau perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Pertama aku akan membaca kondisinya atau hal-hal apa saja yang akan berubah. Habis itu ada transisinya, mungkin ada efeknya, dan ya berbagai macam apapun yang nanti terlihat gitu ya. Oh, dan ada jangka waktu juga. Tadi aku ada ngambil kartu tentang waktu. Oke, tapi ini sifatnya timeless dan akan bekerja atau akan terbaca dari keadaan kamu saat kamu menonton video ini. Oke, aku sengaja nggak kasih pilihan kayak tanda-tanda gitu. Aku langsung aja ini pel 1, pel 2, pel 3 biar kalian bisa lebih mengasah intuisi kalian juga. Nah, kalian perlu fokus, kemudian kalian bernafas. Atur nafas, doa dulu, tenang. Tuh, perubahan atau transisi yang akan terjadi dalam hidupmu. Transisi yang akan terjadi dalam hidupmu. 1, 2, 3. Oke, jika kalian sudah memilih, silakan lihat di kolom deskripsi untuk waktunya di nomor 2 dan nomor 3. Kita ke nomor 1 dulu. Halo untuk kalian yang telah memilih pel nomor 1. Transisi atau perubahan apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Oke. Ini timenya. Oke. Pertama-tama, kartu utama di kalian itu ada transisi tentang perubahan atau dari segi sudut pandang ya. Dari perubahan gini juga, perubahan status. Mungkin ada yang dikaruniai seorang anak, jika ada yang menginginkan seorang anak ya, ada yang dikaruniai anak. Ada perubahan pikiran, ada transisi tempat juga nih. Ada yang merantau kalau misalnya ingin pergi gitu. Ini terkait sama intuisi kalian dan juga mungkin udah kalian rencanakan sebelumnya, tapi mungkin belum terrealisasi. Ini akan terrealisasi. Tuh. Oh, ini terjadi lumayan cepat arusnya. Keadaan kalian yang sebelumnya. Oke. Mengenai keadaan kalian yang sebelumnya, ini memang kalian sudah merencanakan sesuatu, tapi kalian kayak ada kendala di pendukung kalian atau orang-orang yang siapa sih yang bisa mendukung kalian kayak gitu, dan orang-orang yang bisa kalian ajak kerjasama gitu. Mungkin mereka temponya itu lambat atau temponya lebih lama daripada kalian, jadi kalian agak susah untuk berkembang karena kalian arus energinya lumayan cepat. Kalian sendiri, kalian udah merencanakan, kalian sudah membangun potensi kalian sudah banyak belajar, sudah ada pengalaman juga sebelumnya, karena kalian kayak yang tadi aku bilang banyak belajar dalam satu waktu. Kalian multi talent sih ini. Dan kalian bisa menyesuaikan pembicaraan ataupun juga saat diskusi, saat bersosialisasi sama orang-orang gitu ya. Kepribadian kalian itu lumayan banyak gitu. Hanya saja kalian tuh memang terhambat tidak ada orang yang bisa mengimbangi, jadi kayak agak lama jadinya. Tapi ini kalian akhirnya bisa menemukan jalan bagaimana caranya untuk kalian bisa jalan sendiri gitu. Dan orang-orang itu di tahap mengagumi melihat kalian, dan kalian memiliki atau menghasilkan daya pikat ya yang lumayan oke. Dan ya ini intuisi juga termasuk. Mungkin orang-orang akan menjadikan kalian contoh kayak gitu. Ya, dulu mungkin kalian kayak berkutat gitu di kelompok atau di orang-orang sama mencari dukungan gitu, ataupun juga biar ada yang kalian ajak kerjasama, karena di sini udah ada nge-planning beberapa hal gitu, bukan hanya satu rencana gitu. Udah ada banyak, mungkin bukan banyak juga sih, tapi ya beberapa arah lah. Tapi kayak masih bingung, dan ini masih dalam mimpi aja, dalam ya intuisi kayak gitu. Terus kalian bisa merealisasikan hal-hal yang memang ada di mimpi kalian atau perencanaan atau pikiran-pikiran kalian. Ada perubahan, ada berkah ya. Berkah di kalian punya kesempatan untuk merealisasikan hal tersebut, dan kalian memang menemukan kelompok yang baik gitu, yang sama-sama ini cerdas, intelek juga, ataupun yang memiliki intuisi kuat. Iya.
Ini komunikasinya baik, lumayan, tapi mari kita lihat apakah akan sebaik itu atau bagaimana untuk transisi ke depannya. Oke. Untuk kedepannya, untuk perubahan yang terjadi ya, perubahan yang terjadi lumayan. Oh, ini benar-benar baik sih. Hanya saja yang ini agak-agak gimana gitu. Ini aja sih agak buruk atau kehilangan apa ya, kehilangan tongkat atau kehilangan kepercayaan diri. Tapi mari kita baca satu persatu dari sini. Nah, pertamanya di sini ada Page of Swords. Di sini kalian memang memanfaatkan apa yang telah kalian pelajari itu jadi mandiri gitu. Dan ini nggak gerak lagi, dulu mungkin kelompok tapi kalian kayak meninggalkan itu, kalian bisa mandiri sendiri, ya bergerak sendiri. Mau kalian ini banyak yang define-nya feminim, lebih banyak define feminim. Elemennya itu dulu api ataupun juga tanah, sekarang ke air dan juga api gitu. Ya ini lebih memantapkan perencanaan dan juga merealisasikan. Tapi hati-hati jika kalian yang stuck ataupun yang hanya terlarut dalam mimpi, kalian bakal memperlambat pergerakan ini. Soalnya ini adalah kesempatan untuk kalian bergerak, atau saat kalian waktu kalian bergerak gitu udah cukup, kayak belajar kalian udah cukup, tapi bukan berarti nanti kalian nggak belajar ya, kayak sebelumnya tuh udah cukup gitu, dan kalian udah bisa jalan gitu, kalian udah bisa transisi, yang ingin untuk berpindah tempat pun bisa sekarang gitu. Itu dampaknya lumayan oke dari bidang pelajaran. Nah, ini kayak saat kalian menuai gitu, apa yang kalian dulu tanam, mungkin kan kalian banyak belajar dari orang-orang juga gitu, kalian juga banyak belajar tentang psikologi, kalian juga ada belajar atau bisa ya yang kayak komunikasi gitu, ya sosialisasi gitulah intinya, sosial seperti itu. Kalian sekarang kayak menerima, atau di masa depan ya, dalam jangka waktu cepat nih, ada menerima gini, karma baik gitu ya. Kalau yang ini kan keadilan gitu, hal yang telah kalian tanam sebelumnya itu bisa kalian tuai setelahnya gitu ya di sini. Tapi dalam jangka waktu dekat, orang-orang yang, terutama orang-orang yang berkaitan sama di bidang hukum, dia ada kemenangan di bidang hukum, ataupun bisa lebih cepat dalam belajar tentang politik, tentang hukum juga bisa. Apalagi ya, ini tentang kayak banyak pelajaran. Oh ya, kalian akan bisa jadi lebih seimbang lagi. Mungkin dulu kalian terlalu sibuk sama dunia luar, sini kalian bisa seimbang antara dunia luar dan juga diri kalian sendiri tuh. Ya, kalian dilindungi juga, kalian ada apa ya, energi petirnya lumayan apa ya, lumayan besar, jadi kayak memang lumayan cepat arusnya, kalian arus tek gitu. Dan juga berpikir, daya analisa itu kan yang kayak kalian ada banyak data nih, tapi kalian nggak pusing, jadi kalian bisa nyentuhin datanya tuh tak gitu, jadi hasil yang baik gitu ya. Kalian orang yang cerdas sebenarnya di sini, dan kalian saatnya memanfaatkan kecerdasan itu dan juga merealisasikan apa sih namanya, yang planning kalian sebelumnya gitu. Oke, sekarang tapi di sini ada Page of Wands. Mungkin ada sesuatu hal yang kalian miss ya, atau lewati karena ketidakpercayaan diri kalian. Padahal ini Page of Wands-nya tidak terbalik, ini Page of Wands-nya terbalik. Mungkin ada sesuatu setelah kalian setelah kalian transisi ini, mungkin kalian kan menemukan dunia baru, terus melihat pelajaran baru. Mungkin kalian merasa, oh ternyata pelajaranku belum cukup banyak. Nah, itu wajar sih, dan itu menurut aku perasaan yang baik, karena kalau kita punya perasaan itu, jadi kita sadar kalau misalnya kita masih kurang, jadi memang perlu banyak belajar. Tapi jangan sampai bikin kalian minder, bikin kalian ini kan udah jalan nih ceritanya, usahanya gitu, apa yang kalian rencanakan tuh udah jalan, tapi malah kalian tarik balik, mundur lagi karena kalian minder tuh. Tapi nggak apa-apa, ini jalan aja, sebenarnya kayak oke, jalan aja gitu. Dan ini bisa dari berbagai skenario ya, tentang intinya adalah tentang perencanaan kalian. Bisa juga ini tentang keuangan, tapi kebanyakan adalah tentang perkembangan diri ataupun passion. Ada perubahan atau tempat rantau, tempat tinggal gitu, perubahan tempat tinggal, lebih ke perubahan mindset juga ada. Intuisi yang makin kuat dan lebih percaya diri, karena gini, percaya diri dari hasil intuisinya, tapi karena melihat keluar, melihat ke hasil pencapaian orang lain gitu, dan juga mengetahui fakta bahwa kayak masih
sangat luas gitu dunianya. Jadi ya makanya dari itu hal-hal itu yang bisa bikin minder gitu. Cuma perlu nggak minder berlebihan sih. Dan sebenarnya kalian masih, setelah ini pun kalian ada potensi atau ada peluang yang bisa kalian bisa terjadi lagi gitu. Jadi memang harus pergerakan atau transisi kalian itu memang cepat. Setelah transisi sampai sini, kalian udah ada potensi lagi, belajar lagi dari sini gitu, mungkin bakal naik lagi gitu. Jadi cukup dinamis ya orang yang memilih pile nomor 1 ini. Tuh kartunya juga memang The Chariot. Jadi tapi ini kartu untuk time-nya, jadi kayak seberapa cepat sih pergerakan kalian atau seberapa cepat transisi ini terjadi gitu. Ini bisa dilihat aja sendiri, gambarnya adalah mobil gitu, dan mobil yang menerjang hujan. Ini juga ada anemon itu elemennya ada bisa menciptakan listrik. Elemennya petir bisa menciptakan listrik. Dan ini Asna juga ya, jadi kayak memang dinamis, memang cepat kalau dari pergerakannya kalian. Yang menghambat pergerakan kalian itu cuma gini, kalau misalnya kalian tetap di kelompok tempo yang lama gitu, kalian bakal harusnya makan lama gitu. Meskipun kalian bergerak cepat, ini bukan berarti kalian kehilangan tidak mendetail gitu, enggak, karena di sini kalian udah banyak menganalisa juga, banyak belajar tuh. Tapi kalau misalnya tetap ada yang terlewat, menurut aku sih wajar, tapi nggak yang sampai parah gitu loh, nggak sampai banyak yang terlewat, karena ya kalian memang udah oke aja di sini, udah mantap sih jalannya kalian. Oke. Aku akan menarik kartu dari Grand Wheel Tarotnya. Kira-kira apa lagi yang bisa aku sampaikan untuk pile nomor 1 tentang transisinya? Kan ada perubahan untuk kalian yang memiliki perubahan gini, maksudnya tempat tinggal atau keluar. Untuk kalian yang memiliki keinginan untuk merantau, itu bagus juga gitu. Ini timing yang tepat, dan mungkin kalian bisa cepat untuk merantau ataupun berpindah tempat kerja, bisa juga berpindah bisnis ataupun melihat peluang baru ya di dunia gitu, tentang bisnis baru gitu. Ya kalian intinya ini melihat peluang dan memang pergi dari tempat yang ada saat ini, ada perubahan tempat gitu, dan menuju lebih baik, menuju lebih naik, tapi gak terlalu stuck. Gimana ya? Maksudnya naik tapi gak terlalu cepat, tapi gak terlalu stuck juga. Karena di sini tergantung si kalian sendiri, analisanya ini, ataupun juga kemampuan kalian dalam berpikir ini tuh secepat apa sih sebenarnya gitu. Kan karena tempo setiap orang tuh beda-beda. Dan kalau naiknya coba ya secara general ya, berarti ini bukan semua, karena ini kan kalian banyak skenario. Naik ini di bidang orang-orang yang mengagumi kalian, dan juga kalian mungkin akan dilirik sebagai seorang contoh atau sebagai seorang pemimpin ya. Di sini kan kalian udah memunculkan daya pikat kalian ya. Daya pikat kalian tuh muncul, jadi kalian bisa jadi pemimpin juga atau dipercayai sama orang lain. Hanya saja di sini memang kalian akan ada orang-orang yang pesimis juga sama kalian. Tapi seiring berjalannya waktu, orang-orang akan percaya pada kalian gitu, karena mereka melihat kecerdasan kalian itu seiring berjalannya waktu ya. Dan itu lumayan cepat juga sih. Itu lumayan cepat beradaptasi. Di sini juga ada simbolisasi bunglon gitu. Memang pada dasarnya kalian cepat beradaptasi juga. Jadi nggak masalah dinamis perubahannya dan juga cepat, karena kalian memang bawaannya memang cepat beradaptasi gitu. Jadi ya gitu deh intinya, kalian nggak mengalami banyak kesulitan gitu ya. Jadi itu aja. Selamat tuh kalian yang memilih pile nomor 1. Pembacaannya menurut aku lumayan oke. Transisinya juga, jadi kalau misalnya ada peluang, misal kalian masih ragu, ada peluang untuk dapat pekerjaan baru, ya udah jalani aja dulu gitu. Dan juga ada planning ya saat ini gitu, kalian bisa merealisasikannya kembali atau mewujudkannya, dan bisa menemukan orang-orang yang percaya pada kalian. Hanya saja kalian memang perlu percaya pada diri kalian sendiri, jangan sampai minder. Oke, itu aja. Bye bye, terima kasih telah menonton.
Halo untuk kalian yang memilih file nomor 2, transisi apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan kamu? Oke, aku akan membaca kartu utamanya dulu dan juga aku ada ngambil timingnya. Transisi yang akan terjadi itu lebih ke arah mendapat kepercayaan dari atasan juga ya. Kalau misalnya, wow ini gini nih, apa ya? Wah, gini soalnya kalian tuh dapat keberuntungan dan ini dari eksternal, kayak misalnya nih kepercayaan dari atasan, kepercayaan diri kalian juga meningkat, terus juga ada King of Cup, jadi kayak ada love, ada cinta. Mungkin orang-orang yang mendambakan cinta, terutama misalnya dia divine-nya feminim, itu ada laki-laki yang akan menolong dia gitu, dan orang ini orang yang sudah matang gitu, kayak mungkin akan menjadi kisah cinta jangka panjang gitu ya di kalian gitu. Ada transisi di love life-nya kalian gitu. Oke, tapi sebelumnya aku akan membaca dan mencari tahu mengenai sebelumnya itu seperti apa sih, kayak kehidupan kalian sebelumnya atau mungkin keadaan yang sekarang sebelum transisi ini terjadi gitu. Oke, kehidupan kalian sebelumnya, oh ini kalian ada disakiti juga ya, ada putus cinta, ada dicemooh sama orang dan kalian kayak tidak berdaya, kalian digunjingin gitu, tapi nggak berdaya juga untuk melawannya atau untuk membuktikan kalau misalnya kalian tidak seperti itu gitu. Jadi orang-orang tuh kayak seenaknya berbicara dan itu membuat kalian sakit hati, tidak percaya diri, rendah diri, dan juga susah untuk move on. Kalian sempat mengalami masa-masa yang dimana itu masa-masa gelap atau ya, masa-masa susah gitu. Kalian kayak fokus sama permasalahan kalian dan pikiran kalian terpenuhi sama permasalahan kalian tersebut. Tuh, panahnya itu mungkin kalian juga sulit di dalam bidang ekonomi. Kalian pernah mengalami masa-masa jatuhnya itu ya di bidang ekonomi, karena ini apa namanya sih, si Pentacles-nya itu terkunci gitu. Ya tersegel jauh dari kalian dan kalian tidak melihat peluang untuk bisa naik lagi di secara bidang ekonomi gitu. Hanya saja di sini ada kayak sesuatu yang keskip ya, aku nggak tahu apa, kalian akhirnya bisa stabil, ini bisa stabil, bisa beruntung. Ini antara Sun dan Moon, kayak alam ini kan alam bawah sadar kalian tuh udah banyak trauma gitu, ada luka ya, buat kalian nangis, drop gitu. Tapi di sini akhirnya menjadi seimbang gitu. Terus ada Queen of Pentacles ya. Jadi kayak kalian membumi, kalian bisa membuktikan dan kalian bisa kayak percaya diri gitu. Dari segi Pentacles-nya kalian juga baik-baik saja, kayak seimbang atau berkecukupan, tidak seperti dulu. Mungkin dulu kalian memang ada sampai apa ya, minus atau kayak kurang gitu, rugi gitu juga ada, atau agak susah untuk mempertahankan apa ya, bukan sampai nggak bisa beli kuota mungkin ya, tapi kayak mempertahankan gaya hidup kalian, seperti itulah, sudah seperti itu. Atau ya intinya kalian di sini terbelenggu dulunya ya, karena memang tidak ada dukungan juga, kalian sendirian. Sini akhirnya kalian mandiri. Ini orang yang mandiri, yang stabil, dan juga orang yang kayak bangkit ya dari kesedihannya, dia udah move on gitu dari hal-hal kesedihan. Tapi kalau misalnya kalian masih di sini, masih ada di sini, kalian memang perlu move on dan stabilin dulu untuk mencapai transformasi besar ini gitu. Jadi di sini ada seorang yang akan menolong kalian gitu, divine masculine, orangnya tuh lebih dewasa daripada kalian, mungkin dari segi kebijaksanaan ya, lebih banyak umurnya, memang lebih tua daripada kalian. Tapi beberapa orang memang dapat orang yang lebih muda, tapi kayak lebih kayak 3 orang aja gitu kayaknya dapat yang lebih muda, tapi ini lebih gede ke arah yang lebih tua orangnya gitu. Kemudian dia memang orang yang sudah stabil dan memiliki kedudukan yang lumayan baik gitu, ya status sosial yang lumayan baik ya. Itu orang tersebut atau transisi ini datang karena kalian memang sudah seimbang, karena kalian memang sudah sefrekuensi gitu.
Ya ini memang hubungan jangka panjang atau transisi yang akan terjadi dalam jangka panjang. Ada Seven of Clarices, jadi kayak apa ya? Kayak ini sih tahun gitu, kartu tahun. Tapi kalau misalnya aku ngebaca, ya memang akan terjadi transisi bertahun-tahun gitu. Yang kayak aku bilang tadi, hubungan kamu sama dia ini panjang. Itu ada hubungan jangka panjang sama dia. Oke, tapi mari kita coba buka untuk kartu perubahannya. King of Cup muncul lagi. Aku belum lihat kartunya btw. Alarmku, sorry. Kedengeran nggak ya? Oke. Nah, dari kartu ini sih sebenarnya kartu transisinya, yang ini kayak kartu sebelumnya kalian. Dan ini kartu transisinya. Nah, dari kartu transisi ini kita udah ngeliat memang kondisi kamu itu memang udah stabil dan kamu sudah mengetahui hal-hal yang memang perlu kalian pertimbangkan atau pertahankan ya, perlu kalian pertahankan, perlu kalian perjuangkan gitu. Kalian juga memiliki power dari diri kalian sendiri, kalian mandiri, tapi berkat kemandirian kalian, berkat ketegaran kalian, ini kalian akan mendapat King of Cup-nya itu, mendapat jodoh kalian seperti itu. Ataupun kalaupun misalnya ini adalah terkait sama pekerjaan, kalian itu naik jabatan gitu, ada naik jabatan. Kalau misalnya tentang bisnis, berarti bisnis kalian akan lebih berkembang seperti itu. Karena ini adalah seorang yang sudah belajar tentang potensinya dia, sudah berada di jalan yang tepat sebelumnya. Hanya saja sebelumnya kayak dia perlu membersihkan energinya, sirkulasi, memang perlu dicoba, diuji juga dari gunjingan-gunjingan orang kayak gitu. Dan ya dia menjadi wanita yang kuat gitu. Walaupun di sini kan memang divine-nya feminim, tapi kalau bagaimana sih nasib yang divine maskulin yang memilih pel nomor 2 nih? Jadi kalau untuk kalian yang divine maskulin, memang kalian akan lebih kuat lagi. Dan kalau misalnya ditanya apakah ada divine feminim yang datang, ada divine feminim yang datang, tapi itu kayak membantu dalam bisnis kalian atau dalam mengembangkan diri kalian menjadi seperti seorang ksatria atau seperti seorang raja, ya bukan ksatria, seperti seorang raja yang bijaksana. Ini raja yang sensitif, memperhatikan rakyatnya, dan juga paham atau memahami tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh banyak orang gitu. Jadi lebih dermawan sih si rajanya ini. Ya di sini mungkin karena banyak yang cewek juga ya yang milih file nomor 2 ini. Jadi di sini 2 kali muncul King of Cup ya. Jadi selamatlah kalian memang dapat jodoh untuk yang cewek. Dan ya meskipun begitu, bukan berarti perjalanan cinta kalian akan mulus ya. Hanya saja itu tergantung kalian berdua. Kalian ini sama-sama mandiri nih, energi yang sama-sama kuat, sama-sama berdiri, sama-sama mandiri kayak gitu. Terus dari sisi divine feminim yang kalian kembangkan itu adalah potensi kalian yang memang akan naik dan membawa kalian pada kestabilan ekonomi dan juga pada cinta. Kalau dari si laki-laki ini memang sudah stabil dari awal, dari saat sebelum bertemu ya kalian itu. Terus kalian itu akan mendapatkan yang divine maskulin ya, kalian itu memang sudah stabil dari awal-awal gitu. Terus kalian bisa mendapatkan partner bisnis. Tapi kalau misalnya tentang berubah menjadi love, itu tergantung, belum kelihatan sih untuk berubah jadi love-nya, tapi lebih ke peningkatan secara finansial dan juga secara kenyamanan diri atau juga kepercayaan diri. Nah, intuisi kalian juga meningkat di sini. Mungkin kalian mulai mendapatkan mimpi-mimpi ataupun juga kalian bukan orang yang kebanyakan ya, kalian bukan orang yang memakai tools, atau kayak tools tuh kayak contohnya tarot atau kristal gitu. Mungkin kalian masih memakai kristal, tapi kalian tuh lebih ke intuisi yang didapat secara langsung kayak gitu. Dapat secara langsung tuh contohnya tiba-tiba dapat bayangan, dapat gambar gitu, dapat mimpi seperti itu, atau dapat perasaan gitu ya. Selanjutnya ini ada Ace of Swords. Itu masih bisa berkembang lagi, dan perkembangannya adalah menuju ke apa ya, kayak jalur di pikiran kalian. Mungkin kalian akan menciptakan
menciptakan pola pikir yang baru. Ya banyak peluang sih, kalau ini masih cukup luas, masih sangat luas. Ini kartu yang apa ya, yang akan berkembang seiring kalian apa sih namanya, seiring perkembangan diri kalian. Dan ini kan memang kartu tentang tahun gitu, tentang kalau sini sih jangka waktunya kayak 7 tahun gitu, memang sesuatu yang lama, terjadi gitu. Jadi tergantung kalian ini di sini dulu. Kalau misalnya ada yang masih stuck di sini, jadi kalian memang perlu seimbangin dulu, perlu stabil dulu ya kondisi kalian gitu. Perlu menyayangi diri kalian sendiri dan perlu lebih dewasa lagi. Sun dan Moon kalian diseimbangkan. Jadi kayak logika dan juga alam bawah sadar kalian, intuisi dan juga daya analisa kalian itu diseimbangkan. Jangan hanya memakai salah satunya saja. Mungkin sebelumnya kalian banyak pakai Moon atau ada sesuatu yang berkaitan di alam bawah sadar yang lumayan parah gitu. Ya oke. Mungkin aku bisa ngasih tips bagi kalian yang masih terjebak di sini, karena transisi ini kan kayak jangka panjang juga sih transisinya gitu. Coba aku kasih tips ya. Oke, aku kasih tipsnya adalah yang masih terjebak di sini. Apa ya tipsnya? Tipsnya, jangan fokus pada permasalahan kalian yang sebelumnya atau gunjingan kalian, tapi kalian mulai memetakan apa-apa saja yang bisa kalian lakukan tentang potensi kalian atau hal yang memang kalian suka lakukan, seperti itu. Ya ini adalah kartu bertindak. Mungkin kalau yang kalian masih suka untuk guling-gulingan di kasur aja, tanpa ngapa-ngapain, terus kalian masih menunda-nunda pekerjaan karena kalian sedih gitu ya, kalian bisa memulai dari hal kecil. Ambil catatan untuk menulis apa sih yang sebenarnya yang selama ini kalian nikmati dalam hidup. Misalnya melakukan apa, contohnya kayak aku mungkin mengamati alam gitu, atau apa gitu, pokoknya di list aja, nanti kalian bakal menemukan juga apa yang kira-kira sinkron gitu, yang sama keadaan kalian sekarang, yang ingin kalian kembangkan, kayak gitu. Mungkin kalian akan menemukan banyak. Dan langkah pertama sepasti adalah list. Usahakan duduk, usahakan dengan kertas, karena ada gerakan badan itu memang diperlukan. Dan mungkin kalau masih susah juga, bisa mulai dari kecil, dari HP juga bisa. Tapi kalau misalnya memang lebih bagus itu duduk dan nulis. Jadi kalau kalian itu kayak lebih fokus gitu bisa. Kalau misalnya pakai HP kan kadang ada notif chat gitu, atau kalian ke distract gara-gara kalian nonton YouTube gitu ya, banyak berbagai macam hal gangguan ya. HP sama dengan gangguan juga bisa seperti itu ya, tergantung sih kalian seperti apa. Tapi kalau misalnya aku biasanya nggak sih, aku biasanya tidak menonaktifkan chat sih, tapi memang aku tidak tergoda sih. Gimana ya, berarti memang kalian itu perlu menyingkirkan godaan dulu. Dan memang ini jujur aja mungkin agak susah untuk langkah awalnya, untuk dongkrak atau untuk bukan dongkrak ya, untuk mendorong gitu. Tapi ya kalau misalnya kalian tetap fokus sama misalnya permasalahan kalian atau sedihnya kalian atau mungkin gunjingan orang lain, ya kalian akan lebih susah lagi untuk berkembang. Jadi ayo maju dengan cara ini. Petakan dulu apa sih potensi kalian, apa yang kalian nikmati dalam hidup kalian, apa yang sudah kalian lalui, apa yang sudah kalian pelajari gitu ya, dan yang ingin kalian lanjutkan kayak gitu. Tapi pelan-pelan aja lanjutinnya, kayak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan kalian ya setiap hari. Kalaupun misalnya setiap hari itu tiba-tiba di hari ketiga kalian malas, ya nggak melakukan itu, bolong gitu, terus di hari keempat kalian coba untuk lakukan lagi gitu. Karena apa? Bukan berarti kalau satu hari kalian bolong tidak melakukan itu berarti kalian udah stop melakukan itu gitu. Bukan seperti itu. Nggak apa untuk melakukannya hanya sebentar ataupun sedikit juga. Sebenarnya yang susah itu adalah memulai, langkah awal memulainya itu, kayak bangun dari kasurnya itu yang susah. Tapi kalau misalnya udah duduk, udah bangun dari kasur, itu pasti bakal semangat aja gitu, bakal dapat aja energinya gitu. Jadi cuma langkah awalnya aja yang mungkin berat. Karena ini kalian memang akan menemukan jalurnya kalian gitu, dimana kalian fokusnya dan bisa stabil, cepat atau lambat gitu ya. Kalian perlu sampai di sini dulu biar bisa untuk nyampe sini, nyampe si transisi ini
gitu. Transisi dimana akan ada kalian sudah sefrekuensi dengan divine maskulin ataupun juga divine feminim yang ini yang akan membantu kalian di kehidupan kalian, baik dari mungkin cinta ataupun juga mengembangkan bakat kalian, seperti itu. Yang divine yang maskulin itu feminim yang datang tuh kayak lebih mengembangkan bakat sih, dalam bidang bisnis juga, dan mengembangkan kepercayaan diri menjadi si raja ini. Terus ini masih jauh, masih lumayan jauh, tapi ini juga akan apa ya, dari orang-orang gitulah, kayak orang-orang kan kalian banyak kan yang apa ya, ada dalam situasi ini, situasi ini gitu, jadi banyak skenario, dan nanti kedepannya juga skenario nya bakal beda-beda. Makanya aku nggak tarik kartu untuk ini, untuk konfirmasi ini adalah adanya inovasi ataupun ide baru yang mungkin kalian lakukan ini bersama-sama, meskipun kalian sama-sama mandiri, tapi ada satu tujuan yang bisa kalian capai bersama, seperti itu. Oke. Untuk ini aku coba ambil lagi kartunya. Mungkin ada sesuatu yang bisa aku sampaikan lagi. Keluarga. Iya. Oke, zona nyaman, keluarga. Mungkin ya, memang kalian yang orang-orang di sini mungkin memang dipersiapkan untuk sesuatu komitmen tuh ya, atau keluarga gitu yang lebih besar juga. Kalian bisa bersama-sama seperti itu, bersama memang pasangan ya, lebih ke keharmonisan keluarga kayak gitu. Tapi memang perlu kemandirian kalian itu, dan juga fokus dulu sama potensi-potensi kalian, mengembangkan diri kalian. Ada kestabilan secara finansial juga gitu. Ada intuisi kalian yang oke di sini. Kalian kayak setelah kalian memutuskan jalan kalian fokus akan pelan-pelan dibimbing sama intuisi kalian juga. Seperti itu. Kalian juga mendapatkan power yang seperti tidak habis-habis. Kalian bisa cerdas gitu loh, mengolah tenaga yang kalian miliki kayak gitu, biar nggak yang sangat kelelahan ataupun terlalu malas seperti itu, karena di sini balance tuh. Makanya makanya lumayan perlu melepas ya, perlu lepas dari segel, dari apa ya, kesedihan kalian itu ya, alihkan fokus ke sini dulu, baru nanti akan menjadi lebih stabil dan mendapatkan keluarga yang harmonis seperti itu. Kalau misalnya nggak keluarga, berarti ini mungkin ada yang ya, pilihan hidup setiap orang kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang memang sudah berkeluarga, tapi ada yang malas untuk apa ya, untuk melanjutkannya gitu. Jadi kayak beda-beda lah. Ini soalnya ada permasalahan tentang love, mungkin kayak ya apapun ya yang permasalahan kalian ini, dan ada kepergian juga soalnya gitu, yang kayak mungkin terpaksa pergi juga. Tapi kalau misalnya kalian yang sudah tidak mendambakan keluarga lagi, berarti kalian mendapatkan teman-teman yang sefrekuensi juga, tapi dengan berbagai usia gitu, dan kalian akan seimbang. Mungkin kalian akan membangun juga sesuatu yang bisa membuat kalian nyaman gitu, merasa aman, dan juga itu menghasilkan pentacles atau menghasilkan uang gitu ya, yang lumayan banyak, dan ini lumayan stabil untuk kehidupan kalian ke depannya tuh. Oke, jadi ada perkembangan positif, hanya saja kalian memang perlu ini dulu langkah awal yang kayak tadi aku bilang tuh, meskipun kecil ya lakukan aja. Dan mungkin setelah kalian nonton ini, kalian bisa langsung lakukan gitu, langsung petakan gitu, karena memang apa ya, yang susah tuh hanya langkah awal gitu loh. Oke, itu aja untuk hasil reading untuk kalian yang memilih pile nomor 2, dan terima kasih telah menonton. Bye bye. Halo untuk kalian yang memilih pile nomor 3, transisi apa sih yang akan terjadi dalam kehidupanmu? Mari kita lihat. Oke. Ada blok ya. Oke, aku akan menyampaikan secara gamblang atau secara objektif ya, agar kalian bisa menganalisa sendiri, tapi aku akan memperhalusnya mungkin juga, dan akan memberikan saran-saran jika memang terlalu berat gitu ya. Oke. Di sini soalnya transisi atau kartu utamanya ini
tidak seperti file 1 dan 2 yang sebelumnya. Ini adalah adanya blok gitu. Mungkin ada hambatan dari perencanaan kalian, dan ini ada hambatan eksternal maupun internal. Internal adalah kalian judgement diri kalian sendiri, kalian merasa diri kalian tidak berdaya ataupun juga tidak pantas gitu. Kalian disibukkan dengan pikiran-pikiran yang banyak jalan, banyak cabang, dan kalian tidak bisa fokus pada suatu hal. Tuh, itu lumayan susah, dan juga lebih ke rasa kurang percaya diri, rasa tidak aman gitu, kayak diri sendiri yang judgement diri sendiri tuh jelek, kayak seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang memang dari eksternal, berarti itu apa ya, ada judgement dari orang lain, ada pikiran-pikiran atau ada perkataan yang lumayan menyakiti hati. Tapi lebih banyak ini adalah internal seperti itu, dan ini terjadi berulang-ulang gitu. Mungkin ini sudah siklus akhir untuk sekarang, semoga, dan ini lumayan lambat untuk pergerakannya. Hanya saja bisa jadi ini ada suatu lompatan. Nah, kalian bisa memilih jalan kalian sendiri, so pasti ya, tapi apakah berhasil atau tidaknya itu ya tergantung persetujuan Tuhan juga gitu ya, dari semesta juga. Oke, aku akan membaca tentang kondisi kalian sebelumnya atau saat ini ya, sebelum mencapai transisi ini. Oke. Kondisinya ini mungkin kalian dulu agak ada masalah di alam bawah sadar kalian, ada trauma ataupun ada yang ditutup-tutupi atau kayak susah untuk melihat diri sendiri, ada intuisi yang susah, apa ya, ada sesuatu pokoknya kejadian hal yang susah kalian mengerti, itu susah terbuka. Mungkin kalian memang ada menyembunyikan sesuatu ataupun ada terluka di alam bawah sadar kalian, seperti jadinya kayak nggak sadar gitu, ada luka di alam bawah sadar juga bisa, karena salah satu ciri-cirinya itu kayak kalian mulai cepat marah, mulai cepat menangis, mood swing, padahal kalian tidak ada pemicu yang gimana juga untuk marah gitu atau untuk nangis ya, tiba-tiba aja perasaan kalian kayak sedih gitu. Jujur aja di sini untuk kalian yang masih dalam tahap healing, di sini tahap yang di sini itu memang akan berhasil, tapi akan diuji lagi. Makanya kayak tadi aku bilang, memang ada energi yang berputar-putar, diuji lagi. Mungkin kalian akan mengingat ini lagi, mungkin luka kalian tuh lumayan dalam, mungkin entah, soalnya di sini ya skenario setiap orang itu kan beda-beda ya, cerita atau kisah yang mereka bawa atau permasalahan yang mereka bawa itu beda-beda. Ya saja memang itu sudah ada di alam bawah sadar kalian, mengakar. Nah, di sini ada secercah keberuntungan dari orang eksternal yang menolong kalian, tapi hanya sementara, dan mereka pergi lagi, dan kalian bisa mencapainya, kalian bisa berdiri sendiri, tapi kalian mungkin teringat sama masa-masa itu ataupun salah memilih jalan gitu. Mungkin kalian agak lengah juga di sini, akhirnya jatuh lagi. Jadi kayak sebenarnya permasalahan kalian itu ada di pikiran yang kayak bercabang dan agak susah untuk menentukan atau memfokuskan hal yang kemana sih kalian ingin tuju gitu. Jadi daya kreasi atau daya cipta juga itu masih kurang, dan itu kayak berfokus ke mencari rasa nyaman ataupun juga kayak yang bertahan, atau masih bingung sama diri sendiri, seperti itu. Mohon maaf ya kalau misalnya kata-katanya agak gimana gitu, karena memang seperti itulah kartunya gitu. Dan tolong dipilah-pilah dulu. Oke, untuk selanjutnya setelah transisi ini kalian bangkit lagi, depresi lagi, bangkit lagi. Ini muter-muter loh. Muter-muter. Ini jatuh, bangun, jatuh, bangkit. Oke, ini lumayan panjang sepertinya kan, akan lumayan panjang jika dibedah keseluruhan, tapi aku jujur aja nggak bisa bedah keseluruhan, tergantung gini soalnya skenario kalian tuh seperti apa. Tapi secara general, secara umumnya itu kalian memang yang kayak tadi, jatuh bangun gitu. Dan di sini setelah kalian udah stuck banyak pikiran gitu, terus kalian menentukan satu tujuan, kalian depresi lagi, dan ini
dari pikiran juga, dari permasalahan pikiran kalian. Oke, coba aku apa ya, mungkin aku ambil 3 kartu untuk sebenarnya apa sih permasalahan kalian itu yang bikin kalian agak apa ya, kayak berputar-putar. Twin flame, deng, pantesan naik turun ya, ada masalah cinta di twin flame. Bentar lah ya. Kesetiaan ya, kesetiaan yang terbalik, tapi kayak terlalu setia, terlalu mengorbankan diri. Oh ya, kalian di sini orang yang lembut, kalian di sini orang yang baik, orang yang sensitif. Benar. Oke, di sini kalian orang yang memiliki kekuatan yang lumayan oke ya, lumayan baik, kekuatan kayak ketahanan diri seperti itu. Dan sebenarnya kalian itu memiliki kenyamanan, mungkin di masa kecil kalian atau di masa lalu kalian ada kenyamanan, hanya saja karena suatu hal itu kenyamanan itu kayak runtuh gitu, dan akhirnya kalian harus berusaha kuat, hanya saja kayak ngikutin intuisi tapi masih berkabut, jadi intuisinya tuh masih nggak kelihatan dengan jelas. Ini karena itu juga kayak salah jalan. Nah, kenapa sih intuisi tuh bisa kayak nggak kelihatan dengan jelas? Ini karena terpengaruh emosi, terpengaruh sama ya kesedihan kalian, stuck pikiran kalian, ataupun juga idealisme, ataupun yang pola pikir awal. Jadi kalau misalnya untuk mendengarkan intuisi biar kayak lebih jernih gitu ya, memang untuk beberapa orang susah, untuk beberapa orang lagi mungkin gampang, tapi kalau misalnya untuk aku sendiri kadang susah kadang gampang gitu untuk mendengarkannya. Ya tergantung kondisi, jadi kondisi harus tidak yang terbawa arus ke sana ke sini, tapi kalian mesti memang stabil. Maka dari itu saat itu kalian bisa mendengarkan intuisi kalian, sebenarnya kalian tuh maunya apa, kalian bagusnya jalannya kemana, kayak gitu. Nah, beberapa orang memang di sini permasalahannya bersama atau dengan twin flame, atau kalian akan bertemu dengan twin flame kalian. Maka dari itu kalian memang di tempat-tempatnya itu naik turun. Mungkin skenario kalian berubah-ubah, tapi ada pola yang seperti itu, dimana kalian terjebak dengan perasaan, terus terjebak dengan pikiran yang bercabang. Setelah kalian menemukan menemukan tujuan, kalian kayak menemukan kekhawatiran kembali gitu, ada kekhawatiran lagi karena ini banyak berpikir gitu, banyak berpikir juga menemukan kekhawatiran. Nah, di sisi lain kalian memang orang yang setia, tapi orang yang terlalu setia, jadi apa ya, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri, dan kadang tidak bisa atau menutup inovasi kalian. Jadi kayak misalnya kalian mau berkreasi gini, tapi orang lain nggak setuju. Nah, karena kalian nggak enakan, karena kalian kasihan juga atau sama orang lain gitu, akhirnya kalian mengurung kreativitas kalian sendiri, kayak menyiksa diri sendiri gitu. Makanya aku juga bilang ada sesuatu yang memang besar dari internal, tapi ada juga kenapa sih kalian jadi banyak pikiran, itu juga dari eksternal, karena rasa ketidakenakan kalian juga itu juga masuk gitu ya. Ya, jadi kalian memang ditempa untuk jadi balance antara diri sendiri dan juga orang lain kayak gitu. Ya, terus ini kesini memang untuk saat kalian bertemu twin flame di sini, mungkin kalian memang udah mulai melepas sesuatu atau mulai sembuh dari trauma, kalian mulai baik-baik aja, mulai stabil. Di sini kalian akan bertemu twin flame, tapi di sisi lain kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam pikiran, berbagai macam permasalahan yang baru. Tapi kalian stabil, tapi kalian tetap gini lagi, susah lagi. Ini juga akhirnya ada kestabilan sini. Ada Queen of Pentacles. Ada kestabilan dari bidang di segi fisik dan juga segi jiwa kalian kayak gitu. Dan ada kestabilan di bidang ekonomi, tapi memang sih kalau Pentacles itu biasanya ekonomi. Hanya saja energi di sini bukan tentang Pentacles yang ekonomi, bukan tentang yang bisnis, tapi kayak energi yang kestabilan atau membangun sesuatu gitu, memegang sesuatu dan akan lebih stabil. Sebenarnya energi kalian oke loh di sini. Energi kalian lumayan kuat. Hanya saja kalian masih terbawa arus ke sana ke sini dari perasaan yang sensitif itu. Gitu. Mungkin beberapa kalian juga empat dan cerdas gitu ya. Karena kenapa aku bilang energinya kuat? Setelah transisi kalian
kalian menjadi Queen of Swords, habis itu kalian menjadi Queen of Pentacles. Kalian kuat gitu. Jadi secara intuisi ini baik, secara analisa juga baik gitu. Kalian bisa seimbangin itu, kalian bisa mandiri nih, bisa bijaksana juga. Terus kalian bisa menumbuhkan atau memberikan kepada orang lain. Itu kayak entah itu ceramah, entah itu dari pengalaman kalian ya. Soalnya Pentacles ini juga terkaitan sama dari pengalaman. Ya, ataupun bukan menjadi contoh yang dilihat orang sih, tapi ini kayak memberikan dorongan kepada orang lain. Mungkin orang akan bercerita pada kalian dan kalian bisa memberikan bukti nyata kalau misalnya kalian bisa melewati masa-masa kelam kalian gitu. Jadi kayak mungkin kayak beberapa orang yang ingin jadi motivator bisa juga. Lebih ke gini, menceritakan pengalaman-pengalaman hidup kalian yang susah ini tuh, yang pernah jatuh dari kenyamanan, pergi dari zona nyaman, mendapat harapan kemudian jatuh lagi, seperti itu. Kayak jatuh bangunnya kalian tuh kalian bisa ceritakan jika kalian stabil. Dan jujur aja, ini adalah hal yang jangka panjang, tahun lagi munculnya, dan itu 9 of chalices. Jadi kayak kalian itu perlu waktu yang lama berputar-putar di hal tersebut gitu. Oke. Jadi untuk sarannya apa ya kira-kira untuk orang-orang yang mungkin masih berputar-putar di bidang di hal-hal sini? Satu kartu aja ya sarannya. Oke, love life. Tentang cinta. Sarannya ini, kalian kalau misalnya menemukan pasangan atau menemukan seseorang yang menurut kalian bisa membantu kalian, baik misalnya kalian dominan divine feminim ataupun divine maskulin, Anda memang memerlukan seseorang gitu untuk bisa menstabilkan energi kalian juga. Tapi pembelajaran kalian adalah ini, self love juga. Dan seperti anak-anak yang sedang bermain, anak-anak yang kepo gitu ya, sama bahkan bunga di taman dia petik, dia pelajari gitu, dia lihat, dia amati, seperti itu. Jadi kalian memang perlu belajar tentang hal-hal kecil di sekitar kalian, lebih mengamati, tapi kalian kayak mengamati itu sebagai diri kalian sendiri. Jadi kayak ada kesadaran, ada bangkitnya kesadaran tentang alam di sekitar juga, itu adalah diri kalian sendiri, atau diri kalian itu adalah jagat kecil, seperti itu. Ada jagat besar, ada jagat kecil. Jadi kalian memang perlu lebih selaras juga sama alam, sama sekitar gitu. Memang perlu biar lebih seimbang, seperti itu. Sebenarnya ini saran tentang gini juga, tentang ada kelimpahan perasaan, karena yang aku bilang tadi, mungkin kalian sensitif, kalian empat gitu ya, kalian mengerti tentang perasaan orang lain. Nah, hanya saja kalian perlu menaruh mungkin atau membersihkan wadah kalian. Wadah itu kayak energi, kayak diri kalian sendiri gitu ya, biar kalian nggak lemah juga dari segi fisik gitu, biar nggak sakit juga, biar bisa seimbang. Ininya adalah bagaimana untuk menyeimbangkan diri kalian. Kalian bisa bermeditasi, bisa memanjakan diri sendiri, apresiasi diri sendiri dalam lebih menjauhi kerumunan lah, untuk me time dulu sebentar, seperti itu. Ya, untuk ke taman, untuk menikmati udara segar, seperti itu. Jadi kalian memang perlu refreshing dan lebih menenangkan diri kalian sendiri gitu. Jangan fokus kepada kesedihan-kesedihan kalian, tapi lihatlah ada bunga-bunga di taman, ada keindahan, meskipun itu bunga-bunga kecil gitu, tapi ada keindahan di sana, seperti itu. Oke, terus aku coba ambil satu kartu lagi di sini untuk apa yang boleh kalian dengar tentang transisi kalian. Mungkin belum aku sampaikan, atau kartu penguat ya, twin flame, kayak akan bertemu twin flame, atau mungkin udah bertemu twin flame. Tapi saat kalian bertemu, kalian akan ada energi yang naik turun gitu lagi. Terus ya, memang perlu keseimbangan. Ini hanya kartu penegasan sih menurut aku, kartu penegasan yang emang ada twin flame. Perlu keseimbangan kalian di diri kalian dan juga di twin flame kalian. Bukan berarti twin flame itu harus menikah ya, jujur aja seperti itu, bukan berarti harus menikah, karena
lumayan susah untuk twin flame ya, biasanya twin flame itu banyak masalah sih. Oke, jadi tidak begitu banyak tambahan tentang hal apa yang perlu kalian perhatikan juga karena di sini memang energi twin flame ya. Terus ada divine feminim dan divine maskulin yang juga seimbang dalam diri kalian. Jadi kalian hanya perlu, misalnya yang terlalu banyak divine feminimnya, kalian bisa naikkan divine maskulin kalian gitu agar bisa kalian lebih stabil, lebih seimbang gitu. Oke, jadi menurutku itu aja untuk pembacaan kalian yang memilih file nomor 3, dan ini berulang-ulang, jangka waktunya panjang dan itu tergantung kalian. Ya, transisi ini masih berjalan sampai sekarang. Pada akhirnya hingga kalian bisa mencapai si Queen of Pentacles, keseimbangan kalian. Ya, menjadi contoh dengan cara memberikan dorongan kepada orang lain ataupun juga tentang motivasi ya kepada orang lain. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 3. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.